Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua Harian di Leon. Kali ini kita ada di konten di review. Kali ini gue mau ngebahas sebuah film dari negara tetangga yaitu Thailand berjudul Friendzone. Mungkin teman-teman udah banyak yang nonton ya, karena ini filmnya lumayan rame kalau nggak salah. Ya pokoknya banyak yang dicari mungkin, dan ceritanya lumayan mainstream gitu ya. Tentang dua orang sahabat yang akhirnya merasakan percintaan dari mereka. Percikan itu terus muncul seiring bertambahnya usia mereka, cemburu, saling menjaga, khawatir, selalu ingin bersama sampai kapanpun gitulah ya. Ada dua orang pemain utamanya, ada Pam dan Ging. Susah banget emang, bersahabat sejak SMA dan terus bersahabat sampai dengan 10 tahun kemudian. Jadi ceritanya alur ceritanya maju mundur gitu. Dia cerita ke orang, terus menceritakan kisah-kisah dia waktu SMA dan perjalanan dia bersama Ging. Si Pam ini nggak bisa lepas dari Ging ya, dia berusaha selalu ada untuk Ging ketika Ging membutuhkannya. Jadi kebetulan si Pam ini pramugara, jadi dia terbang dari satu negara ke negara lain. Nah, mungkin ini juga yang bikin menarik gitu, karena jadi memang menurut gua penulis ceritanya sangat memikirkan konsep ceritanya gitu, sangat memikirkan ide-ide, sangat memikirkan itu semua terjadi gitu. Ketika si Ging punya pacar seorang penyanyi, dan dia harus berkolaborasi dengan berbagai macam penyanyi, dan itu ASEAN ya, termasuk ASEAN. Jadi makanya di film ini tuh ada beberapa negara ASEAN yang masuk, kayak ya udah pasti Thailand udah pasti, terus ada Myanmar, Malaysia, Singapura, sama Indonesia, sama negara apa lagi gue lupa ya, pokoknya ASEAN lah ya. Jadi dia kolaborasi gitu sama penyanyi perempuan di ASEAN, di negara-negara ASEAN, Asia Tenggara. Nah, di sini kita dari awal udah di branding atau sudah dinarasikan bahwa si Pam ini adalah seorang playboy yang karena dia ganteng, tajir, jadi gampang dapetin cewek gitu. Si Pam terlihat seperti gampang banget gitu ngelepasin cewek kalau dekat sama dia. Padahal dibalik itu semua itu karena si Ging, karena sahabatnya. Dia nggak mau ngelihat si Ging ini sedih gitu-gitu. Nah, di sisi lain Ging ini sangat posesif. Mungkin kalau kita jabarin, kalau gua buka sedikit, bahwa ini mungkin terjadi karena dari background ayahnya gitu. Karena ayahnya pernah di gap selingkuh, jadi dia takut itu kejadian sama dirinya. Jadi dia termasuk orang posesif sama cowok-cowoknya gitu, sampai ngecek handphonenya, sampai kepoin pacarnya gitu lah ya. Makanya mungkin itu yang terjadi sama dia ketika pacarnya ini sedang berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi cewek di Asia Tenggara. Dia selalu ikut kemana-mana, dan itu juga kenapa dia mungkin jadi manajernya gitu, karena dia pengen tahu terus kegiatan daripada pacarnya itu. Uniknya di Indonesia terutama itu ada cameo-nya, ada penyanyi Indonesia yaitu Cantika dan Abigail yang bergabung dalam grup GAC ya, yang saat ini sedang vakum. Jadi mereka ngisi suara untuk bagian Indonesianya. Nah balik lagi ke ceritanya. Sebenarnya gue suka sama ceritanya ini, walaupun sebenarnya mainstream, hubungan antar sahabat, pacaran untuk sahabat, bahwa sahabat itu sahabat yang dua orang, gimana ngomongnya ya, dua orang yang berjenis kelamin berbeda, cowok dan cewek, ketika bersahabat itu akan sulit tulus dalam bersahabat. Pasti akan ada bumbu-bumbu cinta di dalam persahabatan mereka.
dan itu pun terjadi di dalam film ini, dan lumayan mainstream dan lumayan sering terjadi film-film seperti ini gitu. Ya banyak lah contoh-contohnya, kalau kalian lihat contoh, kalau kalian googling pun ya, film bergenre sahabat jadi cinta itu akan banyak banget. Tapi ini lumayan unik, dengan makanya tadi gue bilang ini ceritanya pasti dipikirin banget, dari konsep cerita, dari isi-isinya itu dipikirin banget. Dari si Palm itu adalah menjadi seorang pramugara, si Ging itu adalah manajer seorang artis yang keliling-keliling Asia Tenggara. Itu sangat dipikirin banget sih, bagaimana dia bisa pergi dari satu negara lain dengan sangat mudah gitu. Untuk shootnya itu keren banget karena ngambil beberapa negara, dan dia ngambil pemandangan-pemandangan di berbagai negara Asia Tenggara gitu, terutama wisata-wisatanya, jadi indah-indah banget beberapa shootnya gitu. Lumayan bagus-bagus pemandangannya yang diambil, ceritanya lumayan walaupun mainstream tapi ada hal yang menarik gitu. Memang idenya sih menurut gua, idenya lumayan menarik, bagaimana pramugara yang bisa terbang dari satu negara lain, dan terus ada sampai di, kalau nggak salah ada kalimat dia bilang, ada nggak diskon untuk temen gitu-gitu, ada diskon untuk keluarga ya gitu-gitu. Menurut gue itu kan sangat deket ya, dengan sangat relate ya, kalau kita punya teman-teman di penerbangan pasti sering nanya kayak gitu ya. Menurut gue ini fresh sih kalau teman-teman mau nonton, cari-cari film yang nggak terlalu gimana-gimana, gampang dicerna. Ini bisa jadi salah satu alternatif pilihan tontonan kalian sih. Drama dengan sentuhan sedikit komedi di beberapa scene, jadi seger aja gitu menurut gua. Penilaian gua untuk film ini ada di poin 8/10, jadi lumayan oke, seger, lucu, memasukkan unsur-unsur beberapa negara di Asia Tenggara. Keren menurut